Dan pemirsa, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kerumunan di tengah PSBB transisi, kita akan membahasnya bersama Bapak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Miko, kita akan membahas kerumunan yang ditimbulkan akibat kedatangan Habib Rizik dan juga pesta pernikahan putrinya. Kalau kita berkaca dengan masifnya kerumunan ini, sebenarnya apakah pemerintah tidak tegas dalam membubarkan kerumunan di tengah PSBB transisi? Ya, kalau lihat pemerintah kan lihat pemerintah pusat, apakah pemerintah provinsi, apakah kabupaten atau kota begitu. Jadi kalau ada aturan yaitu aturan pergub begitu. Jadi pemerintah pusat nggak ada aturannya. Kemudian kalau ada peraturan pergub kemudian dilaksanakan sesuai pergub, bukan perda. Jadi ada perbedaan kekuatan hukumnya. Jadi hukumnya itu pergub. Jadi kemudian di dalam hukumnya dikenakan denda. Bukan menurut saya sekarang bukan karena dendanya saya prihatin begitu. Jadi karena kerumunan ini sudah 2 kali begitu pada saat penjemputan. Penjemputan itu sudah terlihat efeknya dengan kenaikan 5.000 kasus per hari sekarang meningkat dari 4.000 gitu. Jadi meningkat 5.000 sekian. Jadi itu karena demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja, karena libur panjang dan juga karena penjemputan itu terbukti ada kerumunan. Kerumunan itu efektif menyebabkan COVID-19. Jadi kalau ada kerumunan lain yaitu pada Maulid Nabi dan pernikahan ini juga saya sedih begitu. Walaupun sebenarnya panitia tidak berharap seperti itu, tapi itu sudah terjadi. Yang saya sesalkan adalah kalau itu kemudian menyebarkan ke warga sekitarnya. Jadi akan ada efek-efek kemudian akibat dari penularan COVID-19 karena kerumunan itu ke warga sekitarnya, ke para pengunjung Maulid Nabi dan para pengunjung pernikahan. Jadi ini yang saya takutkan ke warga masing-masing begitu. Baik Pak Miko, jika melihat kerumunan seperti ini, baiknya dibubarkan di awal atau diselesaikan dulu acaranya baru didenda, Pak Miko? Ya, itu masalah karena pergubnya menyebutkan bila melanggar dikenakan denda begitu. Jadi kan ada pelanggaran. Ya, jadi dibiarkan pelanggaran terlebih dia dahulu boleh ya? Artinya pergubnya mengatakan begitu. Tidak dia melanggar, kemudian dibubarkan. Jadi pergubnya mengatakan bisa dikenakan denda begitu. Kalau dibubarkan. Jadi dalam pergubnya itu dikatakan bila melanggar aturan pergub tersebut dibubarkan begitu. Banyak yang menyoroti sikap pemerintah baik provinsi ataupun pusat dengan adanya insiden ini, karena dengan pembiaran ini dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung sebenarnya bagaimana komitmen pemerintah dalam mencegah COVID-19. Menurut Pak Miko sendiri bagaimana? Ya, jadi harusnya kita memberi kesadaran pada masyarakatnya. Jadi pada saat Anda berkerumun itu bisa menularkan kepada kerumunannya kepada anggota keluarganya. Jadi itu yang saya tidak bisa dihindarkan adalah kepada keluarganya yang berkerumun dan masyarakat sekitarnya di tempat kerumunan begitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kalau orang Islam, kalau bisa jangan menyakiti orang lain. Ya, kalau ada orang yang sakit di sekitar kerumunan tersebut itu adalah dosa kita begitu yang berkerumun. Kalau ada yang sakit di antara keluarga kita yang berkerumun itu adalah dosa kita yang berkerumun begitu. Jadi itu harus ditanamkan kepada semua orang begitu. Kira-kira begitu. Baik. Pak Miko, keluarga dari Rizik Syihab mengaku sudah membayar denda 50 juta. Apakah ini sepadan dengan resikonya? Ya, jadi 50 juta itu tidak ada artinya kalau ada keluarga yang meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal karena COVID itu tidak terbayar berapapun uang yang Anda punya begitu. Jadi harus benar-benar harus dalam hati. Jadi harus menakarnya itu dalam hati. Kalau Anda kemudian meninggal, ya itu tidak terbayarkan. 50 juta nggak ada artinya. Kalau kemudian ada yang meninggal 1 itu artinya tidak terbayar sama sekali 50 juta. Kalau yang meninggal 2, yang meninggal 3, ya Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi.
jadi saya harapkan semoga semua orang yang berkerumun keluarganya tidak sakit, juga masyarakat di sekitarnya tidak sakit. Semoga ini tidak menjadi dosa yang berkerumun. Baik Pak Miko, lalu apa tanggapan Pak Miko terkait pemerintah yang ternyata memberikan masker dan juga hand sanitizer sebelum acara digelar? Ya, mau tidak mau, kalau ada kerumunan, kalau kemudian itu tidak bisa dihindari, pemerintah sangat bagus memberikan masker begitu. Jadi kalau iri ada kerumunan lain, ya tetap artinya pelengkapnya pemerintah harus memberikan masker kalau ada kerumunan. Kalau tadi ada demo ya juga diberikan masker pada yang tidak memakai masker, pada yang tidak. Kemudian ya mungkin karena persepsi orang yang tidak memakai masker karena dia tidak tahu, karena pendidikannya, karena kulturnya, karena kepercayaannya atau agamanya. Jadi panjang, banyak ceritanya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Miko dan juga penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung di News Siang, dan memang harus dibutuhkan kesadaran ya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Betul sekali.